Gua Genjet, dan bagi para Genjet, harga rumah itu sudah gila ya. Kita udah kerja keras tapi rumah masih susah kebeli. Apakah ini karena penghasilan kita yang naiknya lambat atau harga rumah yang naiknya terlalu cepat? Ya kan? Dan di video kali ini kita juga akan bahas tentang mending kita beli atau kita sewa. Oh ya, bagi yang baru kenal gua Jeffrey. Gua adalah seorang mahasiswa, lebih tepatnya mahasiswa hukum. Dan pekerjaan gua itu memang bergerak di bidang properti, lebih tepatnya itu jual beli properti. Di YouTube ini gua bahas beberapa hal ya, dari sejarah, dari konspirasi, dan beberapa kali gua juga bahas tentang investasi dan juga properti. Topik tentang properti adalah topik yang paling favorit gua bahas karena itu memang berhubungan dengan pekerjaan gua. Dan gua rasa gua kredibel untuk bahas ini karena gua sudah memiliki pengalaman untuk beli rumah di usia 21 tahun. Dan palingan nanti ada yang bilang, "Oh, ini anak orang kaya ya," atau gua dibeliin sama bokap gua ya. Enggak ya guys ya. Jadi gua itu dulu hampir putus sekolah, dan lo tau lah kalau anak-anak yang hampir putus sekolah itu keadaan ekonominya kayak gimana. Apalagi pas itu masih COVID. Oke, bokap gua sudah meninggal pas gua masih usia 5 tahun, dan bahkan beliau ini tidak pernah melihat gua pakai seragam SD. Dan gua mulai jualan sejak usia 16 tahun dan gua bekerja di usia 17 tahun. Jadi pengalaman gua lebih kurang 5 tahun lah ya dalam bekerja. So, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Chapter 1, fakta harga rumah saat ini. Kalian tahu gak sih, jadi ini berdasarkan riset dari UI ya, rata-rata harga rumah di kota besar itu 20 kali lipat dari pendapatan tahunan kita. Kalau gaji kita 5 juta per bulan, kita perlu waktu 20 tahun untuk nabung, tanpa makan, tanpa jajan, tanpa kebutuhan apapun. Baru kita bisa beli rumah secara cash. Gila kan? Ini ada fakta tambahan juga, harga rumah di Jakarta Barat itu naik 40% dalam setahun. Artinya, kalau misalkan di tahun lalu harga rumah itu 800 juta, berarti sekarang sudah hampir 1,2 miliar, lebih tepatnya 1,12 miliar. Jadi naiknya 40% dalam setahun. Kalau harga rumah 1M naik 40%, itu 1,4 miliar. Belum lagi ada biaya tambahan kalau kalian beli rumah, seperti biaya PPN, BPHTB, biaya AJB, BBN, notaris, dan masih banyak lagi, yang itu membutuhkan sekitar 10% sampai 20% dari harga rumah. Ya sebenarnya 10% aja udah cukup sih, tapi kan kalian harus hitung juga kan. Kalau misal kalian beli rumah, itu kan nggak langsung kalian tinggal. Pastinya kalian ada renovasi dikit ataupun tambah perabot dikit kan, dan itu pasti butuh biaya lebih. Balik lagi ke tadi yang gua bilang, kalau misal kalian nabung 5 juta per bulan, kalian butuh waktu 20 tahun untuk beli rumah harga 1M-an. Itu pun kalau 20 tahun yang mendatang harga rumahnya masih segitu, pastinya di lapang kau udah naik kan. Kalau misalnya kalian beli rumah 1M sekarang, bisa aja 20 tahun ke depan harganya udah 2M. Karena kalian flashback aja harga rumah sekarang dengan harga rumah 20 tahun lalu, itu kau udah naiknya jauh banget kan. That's why gua rasa kalau misalnya kalian yang belum punya rumah dan mau beli rumah, lebih baik sekarang. Oke, walaupun ya gua tahu ya kan, untuk beli rumah itu bukan nilai uang yang kecil, tapi ya why not kalian nabung dari sekarang, cari beberapa pekerjaan mumpung masih muda, dan kalian jangan lupa untuk investasi, karena itu bisa mempercepat kalian untuk beli rumah. Karena kan harga rumah kan naik terus kan. Kalau misalnya kalian investasi, ya hopefully uang yang kalian punya itu gak mati, oke? Gak tergerus sama inflasi. Uang kalian juga bisa meningkat. Jadi mau beli rumah, kejarnya itu masih bisa gitu loh. Pokoknya untuk para Genjet, kalian harus melek dan harus sadar diri juga. Karena kalau misalnya kalian gak beli rumah sekarang, mungkin kalian akan lebih susah lagi untuk beli rumah ke depannya. Chapter 2, kenapa harga rumah mahal? Kenapa harga rumah semakin lama semakin tidak masuk akal? Padahal kalian tahu rumah baru sekarang itu kualitas bangunannya semakin jelek, dan harga rumah second sekarang bangunannya makin jelek ya, setiap tahun semakin jelek, semakin rusak, tapi harganya naik terus. Ini ada beberapa alasan utama yang ingin gua bahas. Yang pertama itu ada permintaan. Kalian perlu tahu hukum supply and demand. Tanah itu terbatas, oke? Sedangkan demandnya itu, permintaannya itu sangat tinggi. Populasi kita semakin lama semakin banyak. Dan ini yang membuat permintaan akan rumah semakin meningkat juga tiap tahun. Ya karena tanah semakin terbatas ya permintaannya banyak, itu yang membuat harganya itu naik terus. Yang kedua adalah inflasi. Harga barang, harga jasa di sekitaran kita itu setiap tahun naik. Kalau gua bahas inflasi di sini itu udah kepanjangan nanti. Tapi intinya inflasi itu membuat mata uang kita semakin tidak bernilai karena uang kita itu dicetak terus. Semakin banyak uang yang dicetak, semakin tidak bernilai uang kita. Oke, daya beliknya itu turun. That's why aset-aset seperti properti, emas yang terbatas, itu harganya naik terus. Lebih tepatnya bukan harga properti atau harga emas yang naik. Oke, tapi daya beli uang kita itu yang turun. Nilai uang kita yang turun. Apalagi kalian tahu ya, harga bahan bangunan itu sekarang naiknya gila-gilaan. Harga besi aja, harga triple aja itu naiknya tinggi banget. Harga tanah naik terus, harga bahan bangunan naik terus. That's why itu yang membuat developer menjual rumah baru, itu harganya itu
nggak masuk akal sebenarnya, karena dengan ukuran rumah yang kecil dijual kadang bisa 800-an sampai 1 M-an gitu kan, dengan kondisi kosong pula belum ada apa-apa. Semakin tidak masuk akal harga rumah ini, apalagi pajak semakin lama semakin tinggi. Kasihan rakyat yang ada di bawah. Yang ketiga, infrastruktur. Pembangunan MRT, pembangunan jalan tol, dan lain-lain itu membuat harga properti yang strategis itu semakin lama semakin mahal, apalagi yang berada di inti-inti kota. Karena posisi rumahnya itu semakin strategis, apalagi kalau di sekitaran rumah itu ada dibangun seperti kampus atau mungkin rumah sakit, sekolah, itu bisa meningkatkan harga rumah di daerah tersebut. Karena banyak orang yang butuh tinggal di sana, otomatis investor properti ini mau beli daerah sana. That's why harganya itu naik terus. Yang keempat, yang bikin harga properti makin mahal itu adalah investor properti. Kalian tahu lah ya, sebab rakyat kita ini tidak merata, oke? Ada rakyat kita yang tidak punya tempat tinggal sama sekali, tapi ada juga rakyat kita yang beli beberapa rumah, oke? Punya sampai puluhan properti, tapi di hold aja, nggak disewakan, nggak ditinggal sama sekali. Makanya kalian pasti sering kan ke komplek-komplek gitu, komplek-komplek gede, tapi dalamnya isinya kosong semua, nggak ada yang tinggal. Karena banyak orang kaya yang beli rumah ini untuk investasi, bukan untuk ditinggal gitu. Makanya yang kasihan itu adalah rakyat-rakyat yang di bawah ini, karena mereka itu tidak bisa beli rumah, tapi ada orang yang di atas itu bisa beli beberapa rumah. Chapter 3, mending beli atau sewa. Ini banyak pro dan kontra, dan banyak juga yang udah bahas ya. Jadi ada yang bilang kalau beli rumah itu lebih bagus, karena ya rumah itu aset kita ya, rumah itu aset kita, dan kita tidak perlu sewa lagi, kalau uang sewa tiap tahun untuk sewa rumah, dan kita juga tidak perlu pindah-pindah lagi. Karena ketika kita sewa rumah, ya bisa aja kan tahun kedua atau tahun ketiga ownernya tidak mau sewa lagi dan kita harus repot untuk pindahan lagi. Ada juga yang bilang sewa lebih bagus, karena daripada kita beli rumah, kita habisin uang untuk bunga KPR bank, atau kita habisin opportunity cost untuk beli properti, mending uangnya kita putar ke saham atau mungkin putar ke bisnis agar bisa menghasilkan cash flow yang lebih banyak lagi. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi menurut gua antara beli atau sewa ini sama-sama ada bagus sama ada jeleknya. Oke, tapi gua berada di pihak yang beli properti. Karena gue suka properti, gue suka diversifikasi juga, ada di saham, kripto, dan lain-lain. Tapi menurut gue properti ini unik, karena bisa kita tinggali, bisa kita sewakan, dan bisa kita rasakan juga. Properti itu meningkatkan status sosial. Kalau kita beli rumah, enaknya adalah kita itu punya aset yang bisa diwariskan. Oke, itu yang pertama. Jadi untuk kita yang punya properti, kita bisa wariskan ke anak-anak kita, anak cucu kita. Apalagi nanti di zaman anak cucu kita, itu makin susah lagi, makin kompetitif lagi untuk punya rumah, oke? Jadi kalau nggak kita yang start sekarang, anak cucu kita belum tentu bisa punya rumah lagi. Yang kedua adalah nilai tanah yang cenderung naik terus. Kita abaikan dulu aset yang lain, kita abaikan saham, kita abaikan kripto. Ini kita bicarain tentang tanah dulu. Harga rumah itu sebenarnya tiap tahun yang naik itu adalah tanahnya, bukan bangunannya. Bangunan itu semakin lama semakin jelek, dan kita perlu keluarkan uang lagi untuk merenovasi bangunan mungkin 2-3 tahun sekali, oke? Tapi harga tanah itu semakin lama semakin naik, apalagi tanah itu berada di lokasi strategis yang dekat dengan pusat kota, yang dekat dengan kampus, ataupun dekat dengan beberapa fasilitas seperti rumah sakit, jalan tol, dan lain-lain. Yang ketiga adalah rasa aman dan privasi yang terjaga. Ini tidak untuk semua rumah, tidak untuk semua tanah. Tapi ini misalkan kalian beli rumah yang berada di dalam komplek atau apa, itu bisa memberikan kita rasa nyaman dan aman untuk tinggal di dalam. Karena menurut gua, kita dari pagi sampai malam itu udah bekerja ya, udah kuliah, bekerja, udah capek, dan malam itu adalah tempat istirahat paling enak itu ada di rumah sendiri. Jadi gua itu adalah tipe orang yang lebih suka di rumah aja, ya tidak perlu jalan-jalan, tidak apa-apa. Yang penting gue bisa menikmati me time gue di rumah sendiri, oke? Kebahagiaan tiap orang itu berbeda-beda. Cara orang nikmatnya hidup itu beda-beda. Kalau bagi beberapa orang, mungkin setelah kerja ya, setelah selesai kerja ya, jalan-jalan dengan teman, keluar ke mall, itu adalah cara nikmati hidup yang paling enak. Tapi menurut gue itu tidak, oke? Gue lebih pilih di rumah, me time, enjoy ya kan, minum kopi, sebat atau apapun itu. Tapi gue berada di rumah sendiri dan nyaman. Dan itu sih cara gue nikmati hidup ini. Kekurangan dari balik rumah adalah ya kita itu kehilangan opportunity cost, oke? Apalagi kalian tahu kalau ketika kita beli rumah itu sudah menghabiskan ya sebagian besar dari tabungan kita, bisa aja keseluruhan tabungan kita itu habis karena kita beli rumah. Sedangkan kalau misalnya kita gak beli rumah ini, ya kita bisa pakai dana itu untuk investasi atau mungkin bangun bisnis yang bisa menghasilkan cash flow. Ini ada masuk akalnya juga ya. Yang kedua dari kekurangan beli rumah adalah ada biaya tambahan yang bikin harga rumah itu semakin mahal. Oke, seperti biaya pajak BPHTB tadi itu sudah 5%,
Belum lagi kalau misalnya kalian beli pakai KPR Bank, itu mau bayar bunga lagi, bayar provisi, asuransi, dan lain-lain. Jadi itu semua uang yang harus kita keluarkan untuk sekedar punya rumah saja. Yang ketiga adalah biaya perawatan rumah dan biaya pajak tahunan. Rumah itu adalah aset yang tidak liquid. Oke, dan kalau misalnya kalian mau jual pun, itu ada biaya lagi yang perlu kalian keluarin. Seperti biaya agent, kalau misalnya kalian mau pakai jasa agent ya, itu ada biaya komisi 2,5%. Ada juga biaya pajak tahunan, itu ya PBB lah. Belum lagi ada biaya pajak PPH, itu sekitar 2,5% juga. Dan tiap tahun, rumah itu butuh perawatan. Kalian perlu bayar maintenance, kalian perlu bayar biaya keamanan, kebersihan, dan masih banyak lagi. Jadi itu yang harus kalian keluarin untuk sekedar punya rumah saja. Sekarang kita ke keuntungan dan kerugian sewa rumah. Keuntungan dari sewa rumah yang pertama itu adalah biaya yang murah di awal. Oke, jadi kalian tidak perlu pusing lagi untuk pajak dan lain-lain. Kalian cuma perlu biaya perawatan seperti maintenance, ya kan, biaya listrik, air, dan kalian udah bisa langsung tinggal. Yang kedua adalah fleksibilitas pindah ke tempat lain. Nah, kalau misalnya kalian itu mau beli rumah, ya nggak cocok dengan rumah itu kan tidak bisa suka-suka kalian pindah lagi, karena kan kalian udah beli rumah di sana gitu. Kalau misalnya kalian sewa rumah dan nggak cocok, ya udah kalian tinggal pindah. Tunggu sampai masa sewa udah habis, kalian tinggal pindah ke tempat lain. Kekurangan dari sewa rumah adalah, yang pertama itu uang sewa yang hangus setiap tahun. Jadi uang yang kalian keluarkan untuk tempat tinggal itu ya hangus saja. 10 tahun kalian sewa, 10 tahun kalian habis uang hanya untuk tempat tinggal. Dan kalian tidak kelihatan aset sama sekali. Kekurangan yang kedua, kalau misalnya kalian sewa rumah ya kalian tidak punya aset di masa depan yang bisa diwariskan kepada anak cucu kalian. Dan ada lagi yang ketiga, kalau misalnya kalian nggak beli rumah sekarang, harga rumah semakin lama semakin mahal. Dan belum tentu kalian ke depannya itu bisa beli rumah lagi. Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk beli rumah, belilah rumah sekarang. Oke? Tapi kalau misalnya belum mampu, jangan paksa juga, karena itu bisa mencekik cash flow kalian. Chapter 4, solusi buat gadget. Nah, buat gadget yang masih galau, ini ada beberapa solusi yang bisa gua kasih untuk kalian. Oke, kebetulan gua juga seusia dengan kalian, jadi mungkin ini ada beberapa tips yang bisa gua kasih lah. Yang pertama adalah beli rumah di pinggiran kota. Beli rumah di pinggiran bukan berarti kalian harus cari yang jauh banget, yang kalau misalnya kalian mau ke kantor pun 3-4 jam, jangan ya. Beli rumah yang kalian cari lokasi yang masih terjangkau walaupun harus kompromi jarak. Rumah yang gua tinggalin sekarang itu gak berada di tengah-tengah kota. Ini berada di pinggiran, dan gua mau ke kantor itu perlu jarak sekitar 12 km. Dan apakah jauh? Iya, sebab bisa dibilang jauh juga sih. Tapi ya worth it, karena mungkin kedepannya daerah sini akan dibangun jalan tol. Jadi kalau misalnya gua mau ke kota itu pun cepat. Yang kedua adalah gunakan skema cicilan bertahap. Jadi banyak developer yang menyediakan skema pembayaran yang bisa dicicil tanpa bunga. Biasanya itu 24 kali hingga 60 kali, 60 bulan. Tapi kalian perlu pertimbangkan juga, biasanya rumah yang dikasih cicilan bertahap itu biasa rumahnya belum siap bangun ya. Jadi developer gak mungkin mau kasih kalian cicilan bertahap tanpa bunga kalau misalnya rumahnya itu udah jadi. Nah, kalau misalnya dikasih pun paling 3 bulan sampai 6 bulan aja. Yang ketiga adalah kalian bisa beli rumah bareng pasangan ataupun keluarga. Ya, jadi kalian bisa patungan untuk beli rumah supaya bisa meringankan beban kalian lah. Jadi untuk kalian yang sudah punya pasangan, kalian boleh juga diskusi dengan pasangan kalian gimana kalau kalian beli rumah bareng gitu ya. Apakah possible gak kalau misalnya kalian beli rumah bareng? Dan kalau misalnya kalian beli rumah bareng dengan KPR, ya itu bisa pakai opsi joint income. Joint income itu apa? Gue udah pernah bahas di video yang KPR ini, kalian boleh cek ya. Yang keempat adalah tetap menabung dan investasi. Yang menabung itu ada hal yang wajar ketika kalian ingin mengejar atau ingin membeli sesuatu. Tapi menurut gua, khusus rumah, kalau kalian mengandalkan tabung doang, itu sebenarnya agak impossible untuk beli rumah. Kecuali yang kalian tabung itu tiap bulan 20 juta atau 30 juta, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya gaji kalian mungkin di bawah 10 juta dan kalian mau mengandalkan tabungan kalian untuk beli rumah, gua rasa itu bukan hal yang gampang ya. Contohnya kalau misalnya gaji kalian itu 10 juta rupiah dan kalian bisa nabung 3 juta doang, ya 1 tahun kalian bisa nabung 36 juta, 10 tahun itu 360 juta. Dan 10 tahun ke depan dari sekarang 360 juta bisa beli rumah apa. Jadi gua rasa di zaman sekarang kalian mau gak mau itu harus investasi. Coba kalian kalau sebelum investasi pelajari dulu ya, jangan asal all in. Coba cek dulu profil resiko kalian kayak gimana, ada yang konservatif, moderatif, kalian harus cek semuanya. Kalau misalnya kalian yang memang agresif ya langsung kalian all in di tempat yang agak beresiko tapi diversifikasi. Contohnya kalau kalian suka Bitcoin, jangan langsung all in ke dalam Bitcoin ya. Kalian boleh all in ke 50-50, itu bubble strategy namanya.
ya, udah pernah gua bahas juga. Bubble strategi itu adalah kalian masuk 50% ke tempat yang aman, kalian masuk 50% ke tempat yang bisa bikin kalian naik, ya, bisa bikin portfolio kalian itu naik. Contohnya 50% di S&P 500, 50% di Bitcoin. Itu sih pilihan gua. Tujuan kalian investasi adalah agar duit kalian itu tidak tergerus inflasi dan masih bisa mengejar kenaikan properti. Jadi, beli rumah atau sewa rumah itu balik lagi ke kondisi keuangan lo dan juga kebutuhan lo. Kalau lo masih muda dan belum stabil, silakan sewa dulu, gak apa-apa. Itu ada keputusan yang bijak. Tapi kalau misalnya kalian punya dana lebih dan sudah agak stabil, silakan kalian cicil rumah, itu tidak ada masalah karena kalian masih muda. Jadi gimana pendapat kalian? Kalau misalnya kalian ada tambahan, boleh kita diskusi di kolom komentar. Kalau misalnya kalian suka sama video kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe di channel ini. Oke, see you in the next video guys. Bye.